direkomendasikan ya minimal 21 tahun ya Bunda bagi wanita. Ingat ya teman-teman, 21 itu minimal. Bukan pas 21 langsung nikah. Betul banget. Karena suka disalahpahami di TikTok. Kalau misalkan dikiranya Bunda kalau 21 harus udah nikah, padahal nggak kayak gitu Bunda. Berarti kalian kalau pas lagi ngomong nih tentang usia minimal menikah harus di highlight banget ya, harus minimalnya itu ya. Minimal. Hai Sobat Keren, tapi pun kembali lagi bersama podcast BKKBN Lampung. Saya Bunda Ning, kali ini sudah kedatangan tamu istimewa. Yang sana ganteng, yang sini cantik, tapi mereka udah pasti keren-keren ya. Auranya terpancar dari keceriaannya ini ya. Jadi mereka adalah duta genre dari Provinsi Lampung. Yuk kita kenalan, silakan. Oke, mungkin dari aku dulu Bunda ya. Halo Sobat BKKBN, perkenalkan nama saya Reinhard Almer Fabrizio, akrab dipanggil Reinhard, dari Universitas Lampung tentunya, dan PIK Raya sebagai juara 1 Duta Generasi Berencana Provinsi Lampung tahun 2025. Oke, halo Sobat BKKBN, nama aku Zalfa Alia Zahra dan biasanya dipanggil Zalfa, and I'm the Nation Sunshine of PIK Raya Universitas Lampung. Dan aku merupakan Duta Genre Influencer Provinsi Lampung tahun 2025. Berarti Reina dan Zalfa ya. Kita nih kan sekarang udah ngobrol-ngobrol lah ya kita nih ya. Aku sebagai generasi yang udah pasti kayak ibu kalian nih ya. Kalian nih generasi muda sekarang nih, kan kita tahu nih seiring perkembangan zaman saat ini generasi muda tuh dituntut untuk, bukan hanya generasi muda tapi maksudnya seluruh sebenarnya dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ya saat ini. Nah, tapi tentu saja ada ekspektasi, harapan-harapan ketika kita proses mencapai tujuan tuh karena usia kita berbeda, kebiasaan kita berbeda, budaya mungkin kita berbeda ya, sehingga mungkin ada gap di antara kita gitu ya. Hari ini kita mau bahas materinya adalah apa sih yang perlu dipahami orang dewasa tentang generasi muda biar kita nggak miskomunikasi lagi. Betul, karena perbedaan zamannya agak jauh ya Bunda ya. Mungkin kalau tadi aku udah kenalan duluan, sekarang boleh Zalfa duluan yang jawab Bunda. Silakan Zalfa. Oke, nah tentunya banyak sekali yang mungkin disalahpahami ya dari generasi sebelumnya dengan generasi saat ini, khususnya dengan generasi Z gitu ya. Karena ada yang perbedaan budaya tadi ya Bunda, kayak perbedaan kebiasaan kita juga gitu. Tapi salah satu yang paling aku highlight tentang perbedaan tersebut adalah satu, suara anak muda itu seringkali dianggap sebagai sebuah pemberontakan tuh Bunda. Karena dianggap kalau kayak kita bersuara tuh seakan-akan kamu ngelawan gitu. Padahal belum tentu kita seperti itu, tapi kita hanya menyampaikan pendapat kami seperti itu Bunda. Jadi kita sering banget ya kalau misalkan di rumah nih khususnya ada ketika ada diskusi dengan orang tua dan anak, ketika anak tersebut berbicara, orang tua itu bahkan cenderung ada yang kamu diam, kamu tuh melawan, kamu tuh jangan ngelawan gitu. Dan itu bahkan seringkali terjadi di luaran sana gitu Bunda. Dan banyak sekali suara anak-anak muda yang ini tertahan dikarenakan sedari di rumahnya sendiri pun sudah dianggap melawan, apalagi ketika ia terjun ke dunia luar gitu Bunda. Dan itu merupakan salah satu hal yang aku highlight sekali, perbedaan di antara orang muda dan juga generasi sebelumnya itu Bunda. Oke. Kalau Japres sorry ya. Kalau Reinhard ya. Oke, kalau Reinhard gimana? Nah, kalau dari aku sendiri Bunda, tentunya ngebahas perbedaan antara umur nih, tentu kita sadar perbedaan umur tuh pasti nunjukin bagaimana setiap orang tuh berbeda tentunya. Dan faktanya Bunda, karena aku dari prodi manajemen yang otomatis kita bakal memanage orang-orang, ada salah satu teori yang aku pelajarin. Ini memang belum resmi tapi udah pernah diteliti di tahun 2019. Mereka ngasih namanya itu This Kids Day. Ngomongnya apa sih? Sebenarnya tiap orang di zamannya itu merasa lebih superior di atasnya. Nah jadi kayak aku nih Bunda, aku kan Gen Z nih, sekarang punya adik-adiknya tuh Gen Alpha. Aku tuh pasti ngerasa, ih kok Gen Alpha ini nakal-nakal banget ya, kok Gen Alpha ini bisa kayak gini ya. Nah itu salah satu teori yang membuktikan kalau kita sebagai Gen Z di atasnya, sebagai generasi di atasnya, itu ngerasa kalau faktanya, oh aku pasti itu lebih hebat daripada generasi seterusnya karena mereka nggak ngerasain apa yang udah aku kerasain. Nah, selaras dengan apa yang Zalfa kasih tahu, itu sih fakta yang nunjukin kalau kita perbedaan umur tuh bener-bener ngaruh banget deh yang bikin perbedaan itu. Benar. Nah, kalau dari tadi udah kalian sampaikan nih ya permasalahannya tadi, Zalfa udah bilang gitu. Sebenarnya jadi
kami nih sebagai orang tua harus apa sih yang bisa kita adaptasi, sesuaikan gitu ya, biar kita tuh gapnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi biar kalian bisa naik ke atas dikit, aku bisa ke bawah dikit, jadi ketemu deh tuh. Ketemu tengah-tengah. Nah, gimana tuh coba? Aku dulu sekarang, boleh. Nah, kalau ngebahas bagaimana ketemu tengah-tengah ini seru ya Bunda ya. Karena kan kita yang generasi bawah itu mau ke atas biar makin mendewasakan diri, dan generasi atas pengen ke bawah nih biar ketemu sama anak-anaknya. Tentu kalau dari orang tua itu belajar lebih terbuka sih Bunda. Karena kita tahu ya teman-teman, zaman sekarang tuh anak-anak dalam tanda kutip makin pinter ya rasanya ya. Makin ngerti teknologi, makin ngerti kata-katanya, makin bagus, makin lancar. Dan kayaknya ngomong sama orang tua tuh kayak ngomong sama kawan sendiri. Nah, kita sebagai orang tua tuh perlahan semakin beriring jalannya zaman, digitalisasi itu nunjukin kalau kita harus semakin open minded atau lebih terbuka, lebih santai kayak, "Mah, Pah, aku mau ngajak ngobrol ngebahas tentang A, tentang kuliah, tentang B, itu boleh nggak?" Nah, itu kita sebagai orang tua harus mulai ngebuka nih. Tapi kita sebagai anaknya itu nggak boleh tutup mata juga nih Bunda. Karena kan kita tahu orang tua kita tuh beda nih zamannya kan. Jadi kita juga harus dengerin dari mereka dan memberikan masukan apa yang kita tahu. Itu sih kalau dari aku. Oh, terus? Oke, dan sebenarnya jawaban aku juga seiring nih Bunda sama jawabannya Renat. Tapi kalau aku versi anak komunikasi nih ya, Nation Solution is communication. Jadi kalau versi aku Bunda, itu memang harus komunikasinya harus berjalan secara efektif Bunda, dari hati ke hati. Jadi di antara orang tua dan juga di antara anaknya harus komunikasi dari hati ke hati. Jangan ada yang ditutup-tutupin, bener tuh dari kata Rena, harus terbuka. Jadi nggak boleh ada yang disembunyikan gitu Bunda. Memang harus kita sampaikan secara efektif sehingga ada jalan tengah di antara kedua pihak Oh, nih Bunda. baik deh kalian berdua ya. Berarti aku nih sebagai orang tua pertama harus belajar ya. Betul, Belajar menyesuaikan situasi kondisi anak-anak muda sekarang. Iya, Kemudian betul, harus sudah terbuka ya, lebih terbuka, bukan lebih terbuka lagi dari kondisi yang sebelumnya. Dan yang terakhir tadi Jalva bilang harus berkomunikasi yang efektif. Oke, ada 3 poin ya. Ada 3 poin dicatat inti. ya. Aku sebagai orang tua dan punya anak-anak generasi muda. Nah, ini buat kedua kalian juga nih. Kan banyak nih. Kita suka lihat nih karena dunia digital luar biasa ya, medsos luar biasa, ada nih terkait pernikahan nih yang lagi tren. Nah, menurut kalian nih sebenarnya penting nggak sih menunda usia pernikahan gitu? Dan kalau menurut kalian itu penting, sebenarnya apa yang membuat itu penting? Dan kalau nggak penting, apa yang membuat itu nggak penting? Wah, ini kalau ngebahas soal pernikahan agak berat ya rasanya Bun ya. Agak berat tapi wajib banget nih. Karena bener Bun, ada berita yang viral membahas umur 19 tahun itu promosiin menikah. Waduh, ini aku juga udah baca Bun beritanya dan lagi memang tren kan. Memang FYP sih FYP dimana-mana. banget kan Salva. Nah, kalau ngebahas tentang pernikahan itu memang wajib dan penting. Karena kalau kita nggak menikah, bagaimana bereproduksi dan menuju ke Indonesia Emas 2045. Tapi ada tapinya nih Bun yang kita kunci. Walaupun memang di Indonesia umur 19 tahun itu sudah dibolehkan untuk menikah, faktanya teman-teman, menurut BKKBN dan Kemenhub Bangga, umur 21 untuk wanita dan 25 untuk pria itu adalah umur yang pas banget nih. Bayangin, coba kalian bayangin kalau umur 19 udah nikah. Itu berat banget ya. Mungkin kita tidak sebaik orang di luar sana. Mungkin kita masih kuliah, masih belajar, tapi udah nikah itu bakal berat banget. Karena itulah kita yang ada namanya 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Dicatat, dicari tuh 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Nah nih, Jalva gimana nih? Yes, tentunya untuk menunda usia perkawinan itu sangat amat penting Bunda. Karena kan kalau untuk menikah ada yang namanya kesiapan usia tuh ya, dalam 10 dimensi Betul. kesiapan berkeluarga. Tentunya juga kan Kemenhub Bangga ini sudah mempromosikan 2125 nih, 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Karena kan sudah dianggap matang lah dari segi finansialnya, reproduksinya dan lain-lain sebagainya, dianggap sudah matang pada umur tersebut. Jadi itu sudah sangat amat penting untuk menunda usia perkawinan Bunda. Nah, kalau gitu berarti ada clue-nya siap menikah. Ya. Siap ada menikah. Selain tadi usia, nah sebenarnya dari 10 dimensi tadi kalau nggak salah ya, nanti kita cari ya di Google ya, dimensi itu gitu ya. Mana yang jadi skala prioritas 3 besar deh misalnya gitu.
mungkin bisa langsung di list dari 10 nih, langsung sebutin 1, 2, 3 Zalfa. Kalau aku sih yang jelas ya finansial. Betul. Untuk finansial penting banget. Betul. Karena kan gimana kita mau membangun keluarga kalau kita nggak punya cuan. Kita sih realistis ya Bunda ya. Betul. Karena ini sih ekonomi siapa sih yang nggak membutuhkan uang gitu. Apalagi dalam membangun keluarga. Gimana sih biar anak kita punya privilege itu kita yang bangun gitu, sehingga dia pun nggak kesusahan gitu nanti untuk membangun keluarga gitu kan. Terus yang kedua mungkin mental. Karena untuk membangun keluarga kan nggak mungkin kita mentalnya selembek sekarang ini gitu kan. Perlu menyiapkan mental nih Bunda. Apalagi sebelum menikah dan sesudah menikah tuh kehidupannya sangat berbeda ya Bunda. Kalau misalkan dulu aku masih bisa nih sekarang nih kayak kemana-mana hahihi gitu kan, tapi kalau sudah menikah kan tentunya akan berbeda sekali dan kondisinya tuh beda gitu. Bisa aja terjadi nanti hal-hal yang nggak kuduga gitu. Jadi perlu banget kesiapan mental. Nah, Gitu. apalagi laki-laki ya. Iya. Laki-laki nih, Renat nih tanggung jawabnya tuh lebih dominan ya. Nah, kalau menurut Renat nih apa yang menjadi poin kunci sebenarnya siap menikah untuk laki-laki? Kalau ngebahas poin kunci ya Bunda, tentu 1 sama 2 udah disebutin ya sama Zalfa. Finansial sama mental, ketiga ada usia. Kita sebagai laki-laki itu ngerasa memang sebagai tanggung jawab kepala keluarga ya Bunda ya. Itu adalah kewajiban kita untuk memupuk atau bagaimana membuat keluarga yang harmonis. Karena itulah BKKBN membuat namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi kita bisa cek materi GATI nih. Sama satu lagi Bunda, karena tadi kan udah ngebahas 10 dimensi, tapi kan agak bingung ya kalau materi. Ada nggak sih tips and trick kita ngecek udah siap atau belum? Ada tentunya. Di mana tuh? Nah, kita cek di internet teman-teman, namanya siapnikah.org. Nah, di siapnikah.org itu kita bisa ngecek, bisa ngelis. Oh, ternyata di ujung-ujung nanti Bunda, kalau udah jawab pertanyaan semua, itu bakal ditunjukin nih, sebenarnya kalian udah siap atau belum. Betul. Terus kalau ternyata belum siap gitu, tuh harus apa yang kita siapin lagi? Berarti harus mempersiapkan diri Bunda sesuai dengan kan ada tuh dari hasilnya tuh nilainya berapa dan apa nih yang masih kurang. Dan dari situ kita bisa evaluasi dan tingkatkan diri untuk memenuhi 10 dimensi tersebut. Betul. Wah, berarti harus betul-betul kita promosi ini ya. Betul Bunda, harus banget Bunda. Harus banget. Oke. Nih sekarang nih buat yang khusus nih, Zalfa ya yang sebagai wanita cantik gitu ya. Biasanya perempuan tuh punya ya semua sih punya standar ya. Tapi perempuan tuh biasanya standarnya sesuatunya tuh lebih tinggi ekspektasinya daripada laki-laki gitu ya. Menurut kamu nih sebagai remaja cantik gitu ya, punya standar hidup seperti apa sih ketika kamu memilih pasangan nantinya? Oke, kalau untuk standar, kalau aku mencari pasangan itu yang sesuai sama 10 dimensi kesiapan berkeluarga itu dong Bunda. Karena kan memang harus terpenuhi semuanya gitu. Karena ya gimana ya, aku nggak mau untuk berkeluarga kalau misalkan pasanganku aja belum siap untuk berkeluarga, apalagi kalau misalkan akunya sendiri belum siap. Jadi tentunya harus memang dia orang yang siap dari 10 dimensi itu, dan tentunya aku juga harus siap gitu. Jadi intinya saling memenuhi aja satu sama lain gitu Bunda. Oke. Berarti yang namanya 10 dimensi itu betul-betul harus kalian bisa pahami, Yes. kemudian sama-sama dimengerti laki-laki dan perempuan, dan yang paling penting adalah gimana nanti ketika sudah menikah Betul banget. bisa menjalankan semua itu. Iya. Tadi saya ingat banget ya Zalfa bilang pesan kunci pertama adalah finansial ya. Itu cewek standar hidup ya. Inti ekonomi Bunda. Itu realistis namanya. Iya, realistis. Oke, ini buat Renat ya. Kan sebagai duta genre 2025 nih, sebenarnya nilai penting apa sih yang perlu disampaikan nih ke generasi sebaya nih? Sebaya dan juga adik-adik kelas nih. Adik-adik kelas. Adik-adik kelas ya. Gimana? Tentu kalau ngebahas duta genre, kita harus tahu dulu Bu, apa arti genre tersebut. Kita apa tuh? jabarin dulu nih. Oke. Genre itu kan adalah singkatan yang artinya generasi berencana. Nah teman-teman kalau mau ngasih tahu sebenarnya kenapa sih aku harus tahu tentang genre? Karena genre merupakan program yang dicanangkan oleh Kemenukbangga/BKKBN dalam penyiapan PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Karena bener banget tuh, kita sebagai remaja tuh pasti ujung-ujungnya pengen berkeluarga dong Bunda. Tapi apa sih tips and triknya? Gimana sih kita bisa berkeluarga dengan baik?
gimana sih kita punya mental yang baik, gimana kita tahu kalau oh ternyata finansial kita tuh udah oke. Di genre ini kita belajar semua Bun. Di genre ini kita belajar bagaimana penyiapan kehidupannya, bagaimana cara ngelatih mentalnya. Bahkan tadi 10 dimensi, ada juga 8 fungsi keluarga. Nah, itu kita belajar semua tuh. Yes. Akhirnya bisa membuat keluarga yang harmonis dan tidak kehilangan sosok peran ayah ataupun peran ibu. Amin ya. Ini keren banget deh kalian. Sekarang buat Java nih ya. Oke Bunda. Sebagai generasi muda. Umur berapa tahun? Aku sekarang 18 tahun ini 19. 19 tahun ini. Nah, kira-kira dari umur yang 19 tahun ini untuk pengen nikah usia berapa sih? Waduh. Balik lagi dong aku tanya. Meskipun kita tadi udah bicara ya umur ideal ya. Betul, Jadi betul, 21 dan 25, tapi kan siapa tahu nih ternyata udah pas umur 19 gitu. Udah siap nih tiba-tiba Bunda ya. Coba aja. Oke, kalau misalkan aku sendiri, kalau misalkan ditanya nih Bunda, mau nikahnya di usia berapa? Kalau untuk aku sih idealku tuh minimal 25 malah Bunda, kalau untuk akunya ya. Karena menurut aku, untuk aku 21 tahun tuh aku pengen jadi jurnalis dulu, aku pengen MC kemana-mana dulu, aku pengen punya banyak uang dulu, mau nikmatin masa-masa muda lah intinya Bunda. Jadi kayak untuk menikah tuh kayaknya minimal 25 deh kalau misalkan buat aku. Tuh denger ya, 25. Tapi kalau di KKBN kan tuh sudah merekomendasikan ya minimal 21 tahun ya Bunda bagi Ya. wanita. Ingat ya teman-teman, 21 itu minimal. Bukan pas 21 langsung nikah. Betul banget. Karena suka disalahpahami di TikTok. Kalau Betul. misalkan dikiranya Bunda, kalau 21 tuh harus udah nikah, padahal nggak kayak gitu Bunda. Berarti kalian kalau pas lagi ngomong nih tentang usia minimal menikah harus di-highlight banget Iya, ya. harus di-highlight. Minimalnya itu ya. Iya, Minimal. Kalimat minimalnya harus di-highlight ya. Nah, ini sekarang ke Reynald nih ya. Pengalaman Reynald selama ini ya untuk dukungan orang tua ya atau dukungan orang-orang dewasa seperti kami ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk generasi muda tuh apa sih sebenarnya? Agak berat ya pembahasannya Bun ya, karena kita balik lagi gimana ngelihat orang dewasa, khususnya orang tua, kembali ke kita anak-anak atau remaja. Mungkin kalau ngebahas apa yang paling kami butuhkan sekarang, pasti ruang aman dan nyaman Bunda. Sebenarnya apa sih maksud dari ruang aman dan nyaman itu? Artinya adalah bagaimana orang dewasa, orang tua khususnya itu mampu terbuka dengan anak-anaknya. Karena aku udah keliling ke beberapa kabupaten di Provinsi Lampung Bunda, dan aku cukup sedih ngelihat faktanya masih banyak orang tua di luar sana yang meluruskan atau memberikan jalan anaknya, dan anaknya tuh nggak boleh milih jalan yang lain. Contohnya, kamu harus pilih kuliah prodi A, kamu harus pilih kuliah prodi B. Nah, itu adalah salah satu kesalahan yang masih terjadi sampai sekarang. Karena perbedaan zaman tadi Bunda, mungkin di zaman orang tua kita prodi A ini yang paling bagus nih, prodi A ini yang jadi pilihan nih. Belum tentu di zaman anaknya tetap jadi pilihan. Nah, jadi untuk orang tua di luar sana, tolong terbuka dengan anak-anaknya. Coba ajak ngobrol anak-anaknya. Karena fakta yang harus kita terima, semakin zaman digital ini semakin tinggi teman-teman, kecerdasan anak-anak kalian tuh pasti bakal meningkat. Jadi cobalah ngobrol empat mata sama anaknya. Sebenarnya kalau kita bicara apa ya, itu kan orang tua ini ceritanya punya harapan ya. Betul. Untuk anak-anak. Sebenarnya pasti niatnya baik lah ya. Betul. Gitu. Meskipun memang kita harus menyesuaikan sebenarnya perkembangan zaman gitu ya. Nah, dengan pola pikir, mindset berpikir tadi ya, perbedaan-perbedaan itu apa sih, orang tua itu kan udah kebentuk mindsetnya berpuluh tahun ya misalnya ya. Betul. Dengan segala keterbatasan, kemampuan, pengalaman dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kalian nemuin kondisi permasalahan tadi ya, sebenarnya Jalva udah bilang tuh masalah komunikasi. Tapi nggak semua orang loh, nggak semua orang tua maksudnya mampu punya pengetahuan, punya ilmunya tentang bagaimana keterbukaan, bagaimana komunikasi yang baik, mau belajar parenting. Tapi maksudnya gini, apa sih sebenarnya, kan tadi harapan udah disampaikan nih, kami ini sebagai orang tua gitu, apa yang kata kunci apa yang paling fundamental, paling dasar gitu ya, biar kita tuh sama-sama ketemu titiknya gitu kayak tadi, apa kira-kira gitu. Karena kalau ini kita ngomongin perbedaan, saya udah ngebayangin tuh banyak banget pasti kan anak-anak muda yang ngerasa
bisa jadi cita-citanya terhambat karena salah berpikir orang tuanya. Betul. Gitu. Tapi itu kan nggak kita harapkan kan, karena tadi udah harapannya jelas ya, punya cita-cita, sukses, karir dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Kalau dari aku sendiri Bunda, dan ini fakta buat teman-teman semua, buat orang tua ataupun buat kita sebagai anak-anak, kita ini sama-sama lahir pertama kali. Kita sama-sama menjalani hidup pertama kali. Betul. Orang tua kalian itu jadi ayah, jadi ibu juga pertama kali. Kita anak-anak juga sama, jadi anak-anak pertama kali. Kunci fundamental bagi orang tua adalah sadar bahwa kita sama-sama pertama kali Bunda. Dari kita sadar dan tahu, ternyata aku tuh belum tentu lebih hebat daripada anakku, karena bisa jadi anakku punya informasi yang lain. Itu bakal ngubah mindset kita Bunda, ngubah mindset kita sebagai dari anak-anak, ngubah mindset orang tua. Kalau ayo kita belajar terbuka, itu kuncinya. Dari kita sadar sama-sama hidup pertama kali, itu bakal buka mindset keterbukaan itu buat ngobrol dan ketemu titik tengahnya. Nah, Kak Java, kan perempuan kadang-kadang mindset berpikirnya beda dengan laki ya, gitu. Kalau menurut kamu ngomong kayak gitu enakan ke ayah apa ke ibu sih? Oke, kalau misalkan aku sendiri ya untuk ngomong tentang sesuatu apapun itu, aku lebih terbuka ke ibu. Karena kan aku merasa kayak lebih nyaman aja gitu untuk ngomong kayak sama ibu. Oh, karena satu gender mungkin satu jenis kelamin, jadi kayak mungkin ibu lebih mengerti aku gitu. Kalau misalkan aku sih lebih nyaman untuk ngobrol sama ibu sih untuk saat ini. Oh, oke, berarti pilihannya tergantung kedekatan kalian dan komunikasinya ke siapa. Iya, Betul. harus Ya. strategis Bunda milihnya. Jadi misal kalau mau komunikasi tentang A, oh ini kayaknya bagusnya ke ibu deh. Misal kalau mau minta duit ke ayah gitu. Jadi kita harus strategis gitu Bunda. Pintar sekali kamu ya. Oke, nah ini untuk Java dulu ya. Oke. Kan perempuan kadang-kadang di Indonesia ini ada keterbatasan-keterbatasan. Ada keterbatasan dari kultur sosial, kultur budaya, kultur agama dan yang lain-lain. Nah, kamu nih sebagai generasi muda nih, terutama yang perempuan ya, apa yang harus disampaikan ke orang tua untuk gimana menyiapkan, ngebangun masa depan yang kita bisa persiapkan dari sekarang ini? Baik Bunda, kalau misalkan untuk kita bicara empat mata dengan orang tua, bagaimana caranya kita menyiapkan kehidupan yang matang ya untuk masa mendatang gitu. Tentunya kita harus bicara dengan menerapkan komunikasi yang efektif tadi, itu kan yang pertama. Yang kedua, kita harus memberikan empati satu sama lain Bunda. Jadi harus memberikan pemahaman antara kedua belah pihak gitu Bunda. Kalau menurut aku, misal aku pengen kuliah nih di A gitu, pengen ilmu komunikasi lah gitu, tapi orang tuaku nggak setuju misalnya. Kita harus memberikan sama-sama perspektif Bunda. Misal kayak aku mau ilmu komunikasi karena ini loh mah, Pak. Terus nanti orang tua juga memberikan jawaban. Lalu nanti bertukar dengan kepala dingin Bunda. Jadi harus ada empati, harus bicara dengan kepala dingin, nggak boleh dengan emosi, sehingga ada jalan tengah di antara kedua hal tersebut. Sehingga kita dapat menyampaikan dengan baik tuh Bunda. Apa sih yang sebenarnya kita pengenin gitu di masa mendatang kita gitu. Termasuk nanti dalam misalnya perencanaan bekerja atau bahkan nanti menikah dan lain-lain sebagainya, harus disampaikan dengan empat mata, dengan kepala yang dingin dan juga dengan empati Bunda. Oh, oke. Ini ya, PR-nya nih sama-sama mau belajar ternyata ya. Betul. Sama-sama belajar, sama-sama mau menurunkan ego ya, dan keterbukaan komunikasi ya. Ini PR nih buat orang tua ya. Saya nih sebagai orang tua yang punya generasi remaja ini juga ternyata belajar dari generasi remaja ini ya. Kita tuh harus mendengar, betul-betul mendengar, mau terbuka, mau komunikasi ya. Itu pesan buat orang tua ya. Kemudian buat Rainer nih ya, pesan penting apa yang nanti mau kamu sampaikan buat generasi pemuda dan juga orang dewasa seperti kami biar bisa saling memahami? Kalau ngebahas pesan penting, berarti kita udah masuk ke akhir-akhir nih kayaknya Bunda ya, masuk ke akhir-akhir. Nggak kerasa ya, cepet banget nih. Kalau ngebahas pesan penting, tentu di awal tadi Zalfa udah ngomong empati. Empati itu nggak cuma kita ngerasa aku sedih loh ngeliat dia, tapi kita juga turut membantu teman-teman. Kita juga turut mengulurkan tangan. Nah, empati ini adalah kunci untuk generasi kita, generasi di bawah kita, dan generasi di atas kita. Kenapa? Dari empati kebuka banyak hal. Kepala dingin,
ngobrol, terbuka, dan sadar kalau kita sama-sama pertama kali hidup. Di empati itu adalah kunci kehidupan kita berhasil. Karena itulah untuk teman-teman di luar sana, teman-teman Kemuduk Bangga /BKKBN, selalu pegang teguh empati kalian dan sadar kalau manusia itu membutuhkan satu sama lain. Aduh, saya merasa mendapatkan ilmu yang baru nih meskipun dari anak muda ya. Dan ternyata memang kita penting banget belajar. Nah, ini benar nih ya kata Rena bahwa nggak terasa yang kita udah ngobrol gitu ya. Banyak banget yang kita udah obrolin dari harapan-harapan kalian, kemudian apa yang menjadi pesan-pesan kunci yang bisa disampaikan ke orang tua dan saya sebagai orang tua juga ke anak. Nah, di sesi terakhir nih, saya mau dengar nih dari kalian berdua nih. Kalian ini kan sebagai generasi harapan Indonesia ya tadi, Indonesia Emas 2045. Ya, terima kasih sudah bergabung sama BKKBN di Peak Air-nya ya. Tolong kita juga sama-sama gitu ya bisa promosi sosialisasi untuk seluruh program-program Triad KRR-nya. Dan tapi saya pengen dengar nih sebelum kita closing ya, apa sih harapan kalian nih sebagai generasi muda, harapan untuk kalian sebagai pribadi dan juga untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Dari Zalfa dulu pastinya. Kalau harapan dari aku nih Bunda untuk semua ya, termasuk anak muda ataupun siapapun yang di luar sana yang sedang menonton nih, perubahan besar dimulai dari suara kecil yang berani bersinar. Jadi aku berharap untuk semua orang untuk tidak takut bersuara, untuk jangan menganggap kalau sebuah suara adalah tanda perlawanan, karena semua suara itu adalah tanda kalau misalkan kita berpikir Bunda, tanda kalau misalkan kita hidup. Jadi kalau misalkan ada orang yang bersuara, maka bersuara jangan sampai takut, karena itu akan menjadi perubahan yang akan bersinar nantinya Bunda. Iya, lanjut. Kalau dari aku, kalau dari tadi Zalfa ngomong jangan takut buat bersuara, kalau dari aku it's okay not to be okay, yang artinya kamu itu nggak apa-apa kalau lagi ngerasa kenapa-napa. Jadi kalau lagi ngerasa badan aku ini lagi nggak sehat, aku ngerasa mental aku lagi nggak sehat, itu nggak apa-apa. Karena itu wajar, apalagi kita ya Zalfa sebagai remaja ya, itu nggak apa-apa banget. Mental kita memang lagi nggak stabil, jadi nggak apa-apa, wajar banget. Tapi satu hal yang harus kalian yakinin, Indonesia Emas itu bukan cuma sekedar cita-cita. Indonesia Emas adalah harapan bangsa Nusantara. Karena itulah, ayo bareng-bareng anak-anak muda, para remaja, kita ubah mindset Indonesia cemas menjadi Indonesia Emas dan sukseskan negara kita. Gak terasa kita udah banyak banget ya ngebahas tentang kehidupan remaja, persiapan pernikahan, harapan-harapan kalian untuk diri sendiri dan juga untuk remaja Indonesia ya. Berarti kita tuh jangan pernah ragu ya sebenarnya untuk memulai, karena kalau kita nggak memulai kita nggak akan tahu kita bisa sukses atau enggak, kita akan berhasil atau enggak. Justru ya dari pengalaman masalah-masalah ketidaksuksesan itu yang akan menjadi pengalaman kita untuk kedepannya, untuk kalian lebih sukses lagi. Sobat Keren BKKBN, dari obrolan kita hari ini kita bisa lihat ya bahwa perbedaan cara pandang antara orang dewasa dan generasi muda bukan menjadi jarak yang harus dipertentangkan, melainkan ruang untuk saling memahami dan juga saling mendukung. Semoga diskusi kita hari ini menjadi jembatan komunikasi, memperkuat empati, serta membuka ruang dialog yang lebih hangat antara generasi ya. Karena ketika orang dewasa mau mendengar dan generasi muda juga mau mendengar, masa depan Indonesia itu akan tumbuh dengan lebih kuat. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Renat dan Zalfa, atas insight dan inspirasi yang luar biasa. Serta terima kasih juga untuk Sobat Keren BKKBN yang sudah setia menyimak podcast Keren BKKBN Lampung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita semangat merencanakan hidup dan ingat, masa depan dimulai dari keputusan hari ini. Tapi pun